Halo teman-temanku Pisces, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kabarnya menyenangkan ya. Banyak berita-berita yang positif dan baik yang menghampiri kalian di saat ini dan juga kedepannya nanti. Teman-temanku semuanya, ini adalah general reading, love reading, timeless reading, tidak ada batas waktunya. Untuk readingan ini kapanpun kalian menemukan dan menonton video ini, energinya masih bisa sesuai dengan energi dirimu, energi seseorang yang kamu fokuskan, dan energi situasi hubungan kamu saat ini ya. Teman-temanku semuanya, tema yang akan Kak Tere bawakan pada kesempatan kali ini adalah energi move on dari zodiak Pisces ya. General reading ini ditujukan bagi kalian yang masih kesulitan untuk move on hingga saat ini. Dengarkanlah readingan ini baik-baik dari awal sampai nanti pada akhirnya. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading mau konsultasi secara pribadi, kalian bisa menghubungi nomor WA yang sudah tersedia di story YouTube channel ini. Dan bagi kalian ya, Kak Tere ingatkan sebagai penonton, bijaklah ya, bahwa video ini tidak ditujukan kepada satu orang saja, tetapi kepada khalayak luas yang berzodiak Pisces ya. Ambil positifnya, lepaskan yang negatifnya. Ambil yang menurut kalian resonate atau cocok, lepaskan jika memang ada yang kurang cocok, tidak sesuai ya. It's simple, jangan dibuat rumit ya. Oh iya, bagi kalian yang membutuhkan kartu tarot Lenormand dan Oracle, kalian bisa membelinya di Kak Tere Wijaya. Silakan menghubungi nomor WA yang sama dengan yang personal reading. Kak Tere hanya punya satu nomor WA saja. Terima kasih. Oke ya, langsung aja masuk dalam readingan. Kak Tere akan ambil waktu hening sejenak. Kak Tere sudah siap untuk menshuffle kartu-kartunya. Silahkan, energi alam semesta hadir di sini. Oke ya. Energi move on dari zodiak Pisces saat ini. Energi move on dari zodiak Pisces saat ini. Oke, terima kasih. Ini adalah energi seseorang yang masih belum bisa move on dari masa lalu. Oke, teman-temanku, sudah ada 9 kartu di sini. Kak Tere tata terlebih dahulu agar energinya lebih selaras untuk dibacakan. Oke, teman-temanku semuanya, kita akan mulai dari kartu yang pertama. Di sini terlihat ya bahwa kamu saat ini tidak bahagia dengan pasangan kamu, siapapun dia. Karena kamu masih saja melihat orang di masa lalu, masih mengenang bahkan merindukan situasi hubungan kalian yang sudah berakhir tersebut. Ya, hati kamu masih ke masa lalu, tetapi fisik kamu memang sudah bersama dengan orang baru ya. Oke, ada perasaan sedih yang Kak Tere rasakan ketika membaca kartu yang pertama. Dan memang kesedihan itu sangat terasa nyata sekali ketika kamu sudah beristirahat, sudah berada di kasur dan menjelang tidur atau bangun pagi gitu ya. Di sini ada seperti rasa tidak nyaman, tidak aman gitu ya, rasa masih ingin memiliki, mengharapkan,
jauh lebih dalam, semakin hari kok semakin dalam gitu ya, kamu masuk atau terjebak dalam pengharapan kamu sendiri di sini, tapi realitasnya kok belum ada gitu ya di sini, seperti kamu hidup dalam ilusi dimensi pikiran kamu sendiri di sini. Hati-hati ya. Oke, lanjut di kartu selanjutnya. Di sini terlihat ya bahwa apapun yang kamu harapkan, sebesar apapun boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi kamu harus ingat bahwa keseimbangan untuk mengharapkan sesuatu juga harus realistis, dimana ketika kamu tidak realistis maka itu akan menjadi kekosongan dan kehampaan bagi pengharapan kamu. Walaupun caranya gitu ya, kamu sudah mencoba berbagai cara tetapi kok sepertinya belum menemukan hasil, ya karena kamu masih berusaha mengontrol harapan itu, doa-doa itu, cara-cara yang kamu gunakan sesuai dengan keinginan kamu. Jadi kamu tidak mempertemukan keinginan kamu tuh dengan keselarasan alam semesta ini. Ketika kamu ingin doa dan harapan kamu ini ya dengan cara apapun itu bisa diwujud nyatakan, ya kamu harus menyesuaikan gitu ya dengan keselarasan energi alam semesta ini. Apakah apa yang kamu harapkan, apa yang kamu minta itu sudah sesuai gitu ya, sudah selaras dengan kehendak semesta terhadap hidup kamu, terhadap apa yang kamu butuhkan gitu. Karena energi semesta akan lebih condong gitu ya, atau lebih mengutamakan apa yang dibutuhkan seorang pribadi atau manusia di dalam kehidupannya, bukan lebih condong pada keinginan atau hasrat secara personal saja. Yang harus kamu pahami seperti itu. Jadi mungkin ada doa kamu yang kata-katanya kurang sesuai gitu, sehingga doa itu menjadi tertunda atau terhambat gitu ya. Dimana saat ini kamu bingung gitu dengan diri kamu, dengan perasaan kamu. Apakah aku harus move on kah? Apakah aku harus menunggu, menanti? Sedangkan kamu sudah menunggu atau menanti ini sudah lama gitu ya, bukan hari tetapi bulan bahkan tahun. Ya kalau kamu tanya sama Kak Tere ya akan jauh lebih bijaksana kalau kamu mulai berkesadaran, melepaskan perlahan-lahan, move on gitu ya dari orang masa lalu ini, dari situasi dan kondisi di masa lalu yang mungkin menyenangkan maupun tidak menyenangkan, yang hadir sebagai rasa bersalah, rasa penyesalan, atau ini adalah sebuah kerinduan yang sesungguhnya hanya ilusi dan delusi dalam pikiran dan hati kamu ya. Di kartu selanjutnya, sebentar ya. Di sini terlihat bahwa kamu menginginkan jodoh yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan inginkan. Tapi kamu harus sadar bahwa apa yang kamu harapkan dan inginkan tidak akan selalu bisa sesuai terjadi sebagai realitasnya. Karena kita sebagai manusia harus menyadari bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar dari diri kita gitu. Ada kontrol yang jauh lebih berkehendak daripada kehendak kita gitu ya. Dimana jodoh terbaik tidak selalu datang dalam kondisi yang baik gitu ya. Terkadang jodoh itu datang dalam kondisi kita yang tidak baik. Siapapun yang jadi pasangan kamu saat ini, jika memang dia adalah seorang yang baik dan orang-orang di sekitar kamu melihat hal itu, ya coba untuk kamu fokuskan ke dia, hati, perasaan, pikiran kamu. Siapa tahu walaupun dia tidak sebagaimanapun kamu membandingkan dengan orang masa lalu itu, setidaknya mungkin dia adalah yang terbaik untuk kamu ya. Oke. Di kartu selanjutnya, di sini terlihat apapun yang menjadi pencarian kamu selama ini, mungkin itu jawabannya sudah ada dengan
bingkisan atau bungkus yang biasa aja, yang kamu tidak tidak perhatikan dengan baik gitu ya. Mungkin kita mengharapkan seorang pangeran dengan kuda yang putih gitu ya, yang memiliki istana yang luar biasa, tetapi pangeran yang Tuhan siapkan dan itu terbaik untuk kamu atau seorang putri, dia adalah seorang yang biasa aja gitu, yang enggak menarik perhatian kamu. Lihatlah, manusia itu bukan dari covernya, bukan apa yang tampak dari luar, tetapi lihatlah apa yang ada di dalam diri dia ya. Pesona dia, kepribadian dia, karakter sifat dia, itu yang jauh lebih penting ya, untuk membangun sebuah komitmen, sebuah pernikahan di sini, membangun sebuah rumah tangga, bukan hanya atas apa yang terlihat, apa yang dia miliki gitu ya. Itu hanyalah sebagai penunjang kebahagiaan itu agar lebih sempurna gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya, Kak Tere merasa bahwa kamu masih belum sepenuhnya yakin, masih terus berada dalam kebimbangan dan keraguan. Entah apapun yang menyebabkan kebimbangan dan keraguan ini, harus segera kamu selesaikan gitu ya, karena ini ada di dalam diri kamu yang harus selesaikan itu. Kalau kamu terus-terusan menunda, maka ini akan menjadi penghambat untuk kamu bisa merealisasikan kebahagiaan kamu, untuk kamu benar-benar bisa mendapatkan apa yang kamu minta, apa yang kamu mau gitu ya. Di sini jangan menunda-nunda untuk menyelesaikan sesuatu yang dimana ini berasal dari diri kamu, keraguan-keraguan, ketidakyakinan gitu ya, harus kamu benar-benar tuntaskan sebelum kamu kehilangan semuanya ya. Kamu yang resonate pasti akan mengerti apa yang Kak Tere maksud dengan kehilangan semuanya. Di kartu selanjutnya, di sini terlihat bahwa apapun pilihan dan keputusan kamu nantinya akan sangat berdampak besar bagi masa depan kamu, berdampak besar, berpengaruh luas gitu ya pada masa depan kamu dan jalan hidup kamu. Kamu bahagia atau enggak di dalam pernikahan kamu, komitmen kamu selanjutnya tergantung apa yang kamu pilih dan apa yang kamu putuskan. Jadi jangan sembrono, pikirkan baik-baik, jangan terburu-buru, jangan ikuti ego, dengarkanlah intuisi kamu. Kamu harus belajar untuk hening, karena tidak bisa kamu mendengarkan suara batin kamu ketika kamu berada di tempat yang ramai. Karena aku rasa kamu adalah seseorang yang sangat tidak menyukai keheningan gitu ya, atau sendiri. Lebih baik kamu berada di tempat yang ramai, lebih baik kamu bersama dengan banyak orang daripada kamu harus sendiri. Itu seperti sebuah challenge atau tantangan buat kamu. Tapi itu juga tantangan dari semesta untuk kamu tidak sembrono lagi, tidak melakukan kesalahan yang sama dan masuk dalam toxic relationship ya. Kak Tere melihat bahwa kamu sudah selama ini seharusnya belajar gitu ya, karena kamu memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dalam berumah tangga dan berhubungan. Aku berharap, Kak Tere berharap kamu bisa belajar dan mendapatkan semua pelajarannya gitu ya, nilainya, sehingga itu dapat menjadi pedoman untuk kamu tidak terulang atau tidak mengulang kembali hal-hal yang lama untuk terjadi kembali dengan orang yang berbeda, situasi dan kondisi yang alur ceritanya itu ya mirip-mirip gitu ya, dimana kamu harus membebaskan dan menyembuhkan luka dan trauma ini dengan masuk dalam hubungan dan komitmen yang lebih sehat, yang lebih baik lagi gitu ya di sini. Karena komitmen yang sehat, yang baik itu bisa membantu kamu untuk healing dari luka dan trauma, karena komitmen
dan rumah tangga yang toksik gitu, yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Oke, Kak Tere kenapa kok merasa lesu gitu membaca readingan ini? Kak Tere bukan mengambil sebuah kesimpulan, tapi Kak Tere berpersepsi bahwa kalian sering tidak bersemangat gitu ya, karena terlalu condong fokus kalian pada orang masa lalu, pada situasi yang sudah berakhir dan ingin diperbaiki gitu. Jadinya kamu kebanyakan mager atau bermalas-malasan, dan itu tidak baik ya. Harusnya kamu bisa menggunakan waktu kamu dengan lebih produktif, tetapi kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak berfaedah atau kurang bermanfaat. Ini akan berdampak serius bagi peluang dan kesempatan untuk masa depan kamu yang jauh lebih baik tuh hilang atau kamu lewatkan begitu saja ya. Kak Tere mau kamu sukses, kamu tidak melewatkan peluang dan kesempatan yang hadir, walaupun hanya satu aja, jangan ya, karena itu akan sangat disayangkan sekali ya. Semesta, berikanlah klarifikasi 4 kartu, silahkan. Kak Tere sudah dapat 3. Oke, 4 ya, siap. Oke, di kartu klarifikasi yang pertama di sini terlihat bahwa ada langkah yang berat untuk melepaskan diri dari seseorang di masa lalu, dari situasi kondisi yang sudah pernah terjalin dan akhirnya berakhir. Mungkin ini karena ego yang masih kuat dan melekat gitu ya, bahwa kebahagiaan kamu, kestabilan kamu itu bisa kamu dapatkan jika situasi dan kondisi bahkan seseorang yang sudah berakhir itu bisa kembali lagi di masa ini dan kedepannya. Itu hanyalah sebuah harapan dalam ilusi. Sebenarnya ya belum bisa dipastikan seperti itu. Kadangkala ketika memang Tuhan mengabulkan doa-doa kamu, harapan kamu yang seperti itu, situasi, kondisi, bahkan seseorang yang kamu inginkan itu hadir kembali dan terulang di kehidupan kamu saat ini dan kedepannya, belum tentu kamu juga bahagia ya. Kadangkala ego yang membuat kita berpikir tidak realistis gitu ya, dimana banyak hal yang sesungguhnya kamu tahu itu adalah sebuah ketidakjujuran atau kebohongan di masa lalu, tetapi kamu diamkan saja hanya untuk memenuhi ego dan ambisi diri kamu untuk selalu bersama dia, tidak kehilangan dia. Semakin kamu melakukan hal itu dan terbukti kan, semakin kamu kehilangan dia. Jadi banyaklah belajar, banyaklah merenung dan mengambil pelajaran dari situasi dan kondisi di masa lalu yang seperti itu untuk tidak terjadi lagi. Andai kata ya orang ini kembali dengan diberinya kesempatan dari semesta untuk situasi dan kondisi yang sudah berlalu itu dipulihkan. Jadi jalani hubungan dengan orang masa lalu ataupun dengan orang baru saat ini dengan lebih jujur, lebih terbuka apa adanya. Jadi tidak ada yang harus disesali jika hubungan itu harus berakhir gitu ya. Oke. Di kartu selanjutnya di sini memang ada sensasi ya, energi yang sangat emosional, yang sangat menggebu-gebu, yang penuh dengan ambisi dan hasrat, obsesi yang tidak jelas gitu ya, yang samar karena kamu obsesinya pada hal yang sudah berlalu dan itu seperti tidak rasional, tetapi ya sudahlah gitu ya. Mungkin ini adalah bagian dari pendewasaan diri kamu, ya harus dijalani, diterima dengan baik dan diobservasi ya. Kamu harus mencari cara bagaimana untuk menyeimbangkan energi-energi yang datang di dalam bentuk perasaan-perasaan yang sangat terlihat di sini sulit untuk kamu kendalikan, sulit kamu kontrol, dimana ketika kamu tertrigger ya dan masuk dalam trigger itu, maka ya kamu akan sulit sekali untuk bisa fokus pada diri kamu saat ini, pada hal-hal yang kamu lakukan, dan kamu akan sangat terbuka sekali ya, kehilangan kesempatan dan peluang untuk menjadi pribadi yang lebih sukses lagi,
bisa mengejar mimpi dan cita-cita kamu di sini. Jadi perhatikan ini baik-baik, jangan sampai hal ini yang membuat kamu kehilangan masa depan kamu. Karena apapun yang sesungguhnya sudah terlihat sangat terang, akhirnya harus ditutup dengan kabut hitam, seperti kamu yang menghambat diri kamu untuk bahagia. Tidak ada orang lain yang seperti terlihat sangat jelas menutup gitu ya kebahagiaan kamu, pintu kebahagiaan kamu selain diri kamu sendiri. Ya, di sini Kak Tere mengharapkan untuk kamu benar-benar bisa move on sewah apapun orang ini, semanis atau sebaik apapun situasi kondisi yang kamu kenang hingga saat ini, bahkan kamu rindukan, ya dimohonlah untuk bisa benar-benar dilepaskan dengan hati yang lerem gitu, hati yang bisa nerima gitu ya, dimana kamu tahu bahwa kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang kita bisa adalah berjalan di kehidupan saat ini dan fokus untuk membangun kehidupan kedepannya. Hanya itu ya. Jadi untuk kisah-kisah di masa lalu, untuk seseorang di masa lalu, biarlah dia memilih dan menjalani pilihan itu sebagai keputusan dalam kehidupannya yang harus kamu hargai dan hormati. Apapun yang menjadi konsekuensi dia bahagia atau tidak bahagia itu urusan dia. Yang jadi urusan dan konsekuensi untuk kamu adalah kebahagiaan dan pencapaian kamu ya di sini. Oke, seperti itu aja teman-temanku, zodiak Pisces, semoga ini bermanfaat ya. Salam bahagia dari Kak Tere Wijaya untuk kalian. Salam kasih sayang, sampai ketemu dalam readingan selanjutnya. Bye bye.